Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Ibu Luciawati, Ibu dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Salam kenal semuanya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan yang pasti tetap semangat belajarnya, walaupun sekarang kita belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai revolusi-revolusi besar dunia. Apa sih revolusi itu? Revolusi merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut pokok-pokok kehidupan masyarakat. Revolusi dapat direncanakan maupun tidak. Di antara beberapa revolusi besar dunia yaitu ada revolusi Prancis, revolusi Amerika, revolusi Cina, revolusi Rusia, dan revolusi Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas mengenai revolusi Prancis dan revolusi Amerika terlebih dahulu. Baik, yang pertama yaitu revolusi Prancis. Revolusi Prancis merupakan perubahan bentuk pemerintahan Prancis dari kerajaan menjadi republik. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Louis ke-16 pada abad ke-18. Revolusi ini memiliki semboyan, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Revolusi Prancis tidak terjadi begitu saja, tetapi mempunyai faktor-faktor penyebabnya, yaitu mempunyai sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum terjadinya revolusi Prancis yaitu yang pertama, ketidakadilan dalam bidang politik dan ekonomi. Masyarakat Prancis pada waktu itu terbagi atas 3 golongan. Golongan 1 terdiri dari kaum bangsawan dan raja yang bebas pajak, bahkan berhak memungut pajak. Golongan 2 terdiri atas kaum agama, yaitu pendeta dan cendekiawan, yang bebas pajak dan mendapatkan gaji dari hasil pajak. Sementara golongan ketiga adalah rakyat biasa yang hanya menjadi objek pajak. Nah, dari adanya pembagian golongan tersebut menjadikan rakyat Prancis menjadi tidak mendapatkan keadilan dalam berpolitik dan berpelaksanaan perekonomian. Yang kedua yaitu kekuasaan absolut raja. Pada masa pemerintahan Louis XVI bersifat monarki absolut, di mana raja selalu dianggap benar, adapun semboyan Louis ke-16 adalah negara adalah saya. Kemudian, untuk mempertahankan keabsolutannya, Louis XVI mendirikan penjara Bastille. Nah, penjara ini diperuntukkan bagi siapa saja yang berani menentang keinginan raja. Yang ketiga yaitu timbulnya paham baru. Menjelang revolusi Prancis, muncul ide-ide atau paham-paham baru yang intinya adalah memperjuangkan kebebasan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Paham-paham ini muncul akibat berbagai tekanan yang menyengsarakan rakyat, mulai dari menimbulkan keinginan-keinginan untuk mencapai kebebasan. Yang keempat yaitu pengaruh dari Perang Kemerdekaan Amerika. Selanjutnya yaitu sebab khusus terjadinya revolusi Prancis. Sebab khusus terjadinya revolusi Prancis ini adalah krisis keuangan yang melanda negara Prancis. Krisis ini disebabkan karena pola hidup mewah Raja Louis ke-16 bersama istrinya. Selain itu juga, krisis keuangan terjadi karena ternyata pada masa pemerintahan Louis ke-16 mendapatkan warisan hutang dari Raja Louis ke-14 dan Louis ke-15 yang menjadikan hutang negara menjadi numpuk. Revolusi Prancis berdampak besar bagi Indonesia, terutama dengan adanya pembubaran VOC pada tahun 1799. Hal ini bersamaan dengan munculnya Republik Batak yang mengambil alih pemerintahan Hindia Belanda. Sementara bagi tumbuhnya negara Indonesia baru, revolusi Prancis ini memperkenalkan paham demokrasi, nasionalisme, dan persatuan. Terlebih pasca politik etis masyarakat pribumi Hindia Belanda ini berlomba-lomba untuk mewujudkan adanya negara baru yang berdaulat dan bebas dari penjajahan Belanda. Selanjutnya yaitu Revolusi Amerika. Revolusi Amerika berlangsung dari tahun 1765 hingga 1783. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi Amerika. Yang pertama yaitu adanya paham kebebasan dalam politik dan perdagangan. Yang kedua, munculnya berbagai macam pajak. Dan yang ketiga yaitu peristiwa The Boston Tea Party pada tahun 1774. Revolusi ini juga sering dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Amerika melawan Inggris.
Di tahun 1763, Inggris memenangkan perang melawan Prancis. Hasilnya, mereka memperoleh tanah dan koloni Prancis yang ada di Amerika. Ketika Inggris menguasai Amerika, paham kebebasan kaum koloni tersebut bertentangan dengan paham kebebasan Inggris yang merasa bahwa daerah koloni adalah tanah jajahan. Nah, pemerintahan Inggris juga menganggap bahwa mereka berkuasa atas koloni di Amerika dan berhak memonopoli pasar. Tetapi kaum koloni menolak adanya peraturan monopoli tersebut dan menghendaki kebebasan dalam berdagang. Selanjutnya yaitu dampak Revolusi Amerika. Revolusi Amerika ini memiliki dampak bagi dunia, yaitu Revolusi Amerika menjadikan motivasi atau dorongan bagi bangsa lain dalam meraih kemerdekaan dan menentang penindasan dunia. Selain itu juga, Revolusi Amerika ini menyadarkan dunia bahwa konstitusi kerajaan dapat dilawan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa tugas yang dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.